Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Naver Health and Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para BPS Kabupaten Kota Jawa Timur, para OPD, instansi maupun yang mewakili, serta para wartawan yang berbahagia. Pada hari ini Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan rilis, di mana rilis pada hari ini adalah berkaitan dengan perkembangan indeks harga konsumen atau biasa kita lebih mengenal dengan inflasi, kemudian nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, perkembangan pariwisata. Kita menginjak ke perkembangan inflasi pada bulan Maret, ya, bahwa kita tahu bersama di bulan Maret ini program-program vaksinasi ini juga demikian gencar, ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan stimulus positif, ya, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi biar bisa berjalan. Kemudian ke depan juga ada bulan Ramadan yang sudah semakin dekat, ya. Beberapa komoditi memang terjadi kenaikan harga, ya, seperti memang cabai rawit. Ini memang kita tahu bersama bahwa produksi yang menurun karena memang ada cuaca hujan yang cukup tinggi. Kemudian juga terkait dengan momen untuk Ramadan, untuk bulan Hari Raya, ini memang biasanya beberapa komoditi juga meningkat, ya, karena permintaan juga cukup banyak. Kemudian juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan PPN UBM, ya, untuk kendaraan bermotor. Ini juga terutama untuk yang 1.500 cc ke bawah, ini juga akan mempengaruhi indeks harga konsumen. Lanjut, dari 9 kota IHK yang ada di Jawa Timur pada bulan Maret 2021, inflasi terjadi sebesar 0,11%. Ini seluruh kota IHK ini mengalami inflasi, dan untuk tertinggi ada di Kabupaten Jember 0,45%, kemudian terendah ada di Kota Malang, ya, sebesar 0,08%. Untuk inflasi tahun kalender ini tercatat 0,65%. Untuk yang tertinggi ada di Kota Madiun 0,87% dan terendah ada di Kota Malang 0,12%. Sedangkan untuk year-on-year-nya tercatat 1,29%, di mana untuk yang tertinggi ada di Kota Madiun sebesar 1,81% dan terendah ada di Kota Surabaya 1,23%. Kemudian kita lihat perkembangan untuk inflasi selama per bulan, ya. Kita bisa lihat untuk 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat pergerakan untuk inflasi bulanan, ya. Untuk inflasi bulanan ini
kita lihat dan kita bisa tahu bahwa di bulan Maret yang tercatat sebesar 0,11%, ini memang yang terendah kalau kita bandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Nah ini saya tegaskan kembali bahwa inflasi pada bulan Maret yang sebesar 0,11 adalah yang terendah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Januari 0,32%, kemudian Februari secara mantumannya 0,22%. Berkaitan dengan rata-rata pergerakan untuk harga mantumannya selama 3 bulan terakhir ini terus mengalami inflasi, ya, dan kita bisa lihat untuk tahun kalendernya selama 3 bulan terakhir ini juga mengalami inflasi. Mudah-mudahan inflasi ini juga merupakan suatu sinyal adanya pergerakan atau kegiatan ekonomi yang cukup bagus, ya, karena inflasi ini juga merupakan sinyal adanya kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian di slide berikutnya kita lihat untuk secara lebih rinci lagi terkait dengan menurut komponen. Kalau kita lihat dari 11 kelompok pengeluaran, ini ada 7 yang memberikan andil terhadap inflasi dan 4 kelompok lainnya yang memberikan andil deflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah kelompok dengan andil terbesar 0,18%, dan kelompok ini memang menjadi wajar, ya, karena kelompok untuk kebutuhan pokok daripada masyarakat, di mana memang kalau bicara pokok tentunya ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak. Kemudian untuk kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, termasuk juga kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, dan juga kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan, minum, restoran, ini memberikan kontribusi yang kecil, ya, dibandingkan dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adapun 4 kelompok komoditas penyumbang deflasi, ya, untuk seperti kelompok transportasi, kemudian juga jasa pribadi dan jasa lainnya, ini memberikan andil terbesar, ya, terhadap deflasi kita 0,03%, kemudian diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02%, dan terakhir adalah kelompok kesehatan yang memberikan andil yang cukup kecil bagi deflasi. Kemudian kalau kita lihat inflasi yang secara mantumannya, ya, pada bulan Maret 2021, kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah dengan kelompok inflasi tertinggi, ya, yaitu sebesar 0,77%, kemudian diikuti rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,12%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, penyediaan makanan minum, restoran 0,03%, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%. Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok pendidikan ini mengalami inflasi yang cukup kecil. Kemudian untuk kelompok yang mengalami deflasi, ya, seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini deflasinya yang tertinggi 0,44%, diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,27%, kelompok transportasi 0,9%, dan kelompok kesehatan 0,06%. Kemudian kita lihat untuk tahun kalendernya,
di mana kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau memang masih menjadi kelompok dengan tingkat inflasi yang tertinggi dengan inflasinya sebesar 1,76%. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini menjadi kelompok dengan deflasi yang tertinggi ya, dengan catatan deflasinya sebesar 0,31%. Inflasi year on year-nya tahun ke tahun seluruh kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi dan 3 kelompok dengan inflasi tertinggi yaitu penyediaan makanan, minuman, restoran sebesar 3,13%, diikuti perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,55%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,07%. Kalau kita lihat menurut komponen energi dan bahan makanan, komponen energi ini memiliki andil yang sangat kecil terhadap inflasi, ya. Seperti inflasi secara mantumannya ini hanya 0,01, tahun kalendernya 0,02, dan year on year-nya minus 0,13. Adapun untuk kelompok bahan makanan, andil terhadap inflasinya sebesar 0,17% dengan tingkat inflasi secara mantumannya 0,98%, tahun kalendernya 2,25%, dan inflasi year on year-nya 1,67%. Kemudian kita lihat 10 besar komoditas penyumbang inflasi maupun deflasi. Ya. Kita lihat untuk kelompok penyumbang inflasi pada Maret 2021 ya, yang paling tertinggi yaitu ada cabai rawit, kemudian tahu mentah, bawang merah, pepaya, melon, ayam hidup, minyak goreng, semangka, nangka muda, dan air kemasan. Di sisi lain ada 10 komoditas yang terbesar ya untuk penyumbang deflasi ya, seperti mobil, tadi kan ada PPN BM ya. Kemudian ada emas perhiasan, telepon seluler, cabai merah, daging ayam ras, pisang, ikan mujair, cumi-cumi, beras, dan ketimun. Kemudian yang berikutnya ya, terkait dengan di slide berikut, kita lihat untuk perbandingan inflasi antar ibu kota provinsi di Pulau Jawa, ya, di mana secara mantuman ini menunjukkan bahwa seluruh kota mengalami inflasi. Ya, sama dengan kondisi kota yang ada di Jawa Timur, ini juga inflasi. Inflasi tertinggi secara mantuman ini terjadi di Bandung, ya, tercatat 0,15%, diikuti oleh Serang sebesar 0,12%, Surabaya 0,09%, dan yang paling rendah ada di Jakarta 0,6%. Untuk inflasi tahun kalender ini tertinggi ada di Serang dan Yogyakarta sebesar 0,76%, kemudian diikuti Surabaya sebesar 0,74%, kemudian yang terendah ada di Bandung 0,34%. Kemudian untuk inflasi year on year-nya, angka tertinggi tercatat ada di Serang 1,65%, selanjutnya Yogyakarta 1,43%, Surabaya 1,23%, dan yang terendah ada di Jakarta dan Bandung ya sebesar 1,11%. Itu yang berkaitan dengan inflasi. Sekarang kita menginjak kepada nilai tukar petani pada bulan Maret 2021, di mana nilai tukar petani Jawa Timur pada bulan Maret 2021 ini tercatat sebesar 99,19%, yang berarti mengalami penurunan sebesar 1,19%
bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Februari 2021. Nilai tukar petani pada bulan Maret 2021 ini merupakan nilai tukar petani yang terendah selama 3 tahun terakhir pada bulan yang sama, ya, bulan Maret. Nilai ini juga merupakan nilai tukar petani terendah sepanjang 2021, ya. Ini baru Januari, Februari, dan Maret, yang di Januari, Februari ini di atas 100%. Kemudian kalau kita lihat di sisi kanan, ya, menurut subsektor pada bulan Maret 2021, nilai tukar petani untuk subsektor hortikultura dan subsektor tanaman perkebunan rakyat ini mengalami kenaikan, sedangkan subsektor lain ini mengalami penurunan. Untuk subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan tertinggi 3,17%, kemudian juga tanaman perkebunan rakyat ini juga mengalami kenaikan 0,56%. Nilai tukar petani subsektor yang mengalami penurunan yang paling besar yaitu terjadi di tanaman pangan, ya, ini turun 2,76%. Kemudian diikuti oleh subsektor perikanan turun 0,92%, dan NTP untuk subsektor peternakan turun 0,22%. Penurunan NTP subsektor tanaman pangan ini diantaranya juga disebabkan oleh harga gabah di level petani yang mengalami penurunan. Sementara itu penurunan nilai tukar petani untuk peternakan ini disebabkan oleh turunnya harga telur ayam ras dan telur burung puyuh, ya, ditambah naiknya harga bakalan sapi. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, ya, kita lihat perbandingan untuk dengan bulan Desember, ya, bahwa perkembangan nilai tukar petani pada bulan Maret 2021 secara kumulatif memang mengalami penurunan sebesar 1,60%, ya. Mungkin secara rinci bisa dilihat pada paparan tersebut. Kita lihat kembali ke slide berikutnya, ya, terkait dengan 10 komoditas utama, ya, yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani. Yang pertama tentunya adalah cabai rawit, ini mengalami kenaikan harga sebesar 1,08%, dan andilnya juga cukup besar, ya, 0,30%. Kemudian diikuti oleh bawang merah, jagung, sapi potong, tebu, kacang tanah, ayam ras pedaging, ketela pohon, sapi perah, dan cengkeh. Kemudian di sisi lain untuk komoditas yang mengalami penurunan harga, di gabah, ya, yang menurun minus 0,26%, dan dengan andilnya minus 1,59, ya. Dan secara berturut-turut untuk yang mengalami penurunan harga, ya, telur ayam ras, jeruk, buncis, kol, kubis, kacang panjang, ketimun, telur burung puyuh, wortel, ikan kembung, ya, atau kembung atau sugo, ya. Kemudian di slide berikutnya kita lihat untuk komoditas yang lain, ya. Untuk indeks yang dibayar, ya, ini tadi indeks yang diterima, sekarang adalah indeks yang dibayar. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan, ya, sama, yaitu cabai rawit, ya, dengan kenaikan 33,19%, ya, dan andil 0,11. Kemudian berturut-turut ada bawang merah, bakalan sapi, tahu mentah, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe kedelai, bibit bawang merah, jagung pipiran, dan bawang putih. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga
harga yaitu beras, ya, kemudian kacang panjang, ketimun, telur ayam ras, tomat sayur, kelapa tua, kubis, ya, atau kol, emas perhiasan, daging ayam ras, dan buncis. Di slide berikutnya kita lihat dari 5 provinsi yang di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani ya, pada bulan Maret 2021. Seluruh provinsi ini kalau kita lihat mengalami penurunan ya. Di Jogja penurunannya sebesar 98,25 menjadi 97,05 atau turun 1,22. Ini sekaligus mempunyai NTP yang terendah. Kemudian untuk penurunan NTP terkecil ada di Jawa Barat ya, turun sebesar 0,77% dari 99,85 menjadi 99,08. Kemudian untuk NTP yang terbesar ada di Banten 99,69. Kalau kita lihat untuk kondisi Maret 2021 seluruh provinsi nilai tukar petaninya di bawah 100 semua. Kemudian di slide berikutnya untuk kita lihat untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau kita singkat dengan NTUP ya, menurut subsektor, di mana untuk Jawa Timur ini turun ya sebesar 1,14% dari 100,19 menjadi 99,05, di mana NTUP subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat ini mengalami kenaikan, sementara subsektor lainnya mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada NTUP subsektor hortikultura ya, naik 3,07%, dan penurunan terbesar terjadi di tanaman pangan ya, turun 2,66%. Selanjutnya kita lihat untuk nilai tukar nelayan di Jawa Timur pada bulan Maret 2021 ya, ini tercatat 96,90 ya, atau turun sebesar 1,55% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Februari 2021 dengan NTN 98,42. Pada bulan Maret 2021 indeks yang diterima nelayan ini turun 1,50%, dan indeks yang dibayar oleh nelayan ini malah justru mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat 10 komoditas utama untuk komoditas-komoditas yang memberikan dorongan terhadap kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada bulan Maret 2021. Yang pertama ikan tenggiri ya, ini mengalami kenaikan harga sebesar 4,61% dengan andil sebesar 0,24%. Kemudian diikuti berturut-turut yaitu ikan layang, uniran, kepiting laut, kerapu, bawal, kepiting air tawar, gurita, ikan lemuru, dan ikan layar. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga untuk indeks harga yang diterima nelayan yaitu ikan kembung, ya, ikan tongkol, cumi-cumi, udang laut, kemudian ikan kakap, cakalang, ikan layur, ikan teri, ikan kendol, dan tambakan. Itu untuk yang diterima nelayan. Selanjutnya untuk 10 komoditas utama untuk indeks harga yang dibayar nelayan ya, untuk yang mengalami kenaikan yaitu cabai rawit ya, sama dengan di nilai tukar nelayan petani
cabai rawit, termasuk juga inflasi di perkotaan juga cabai rawitnya. Kemudian bawang merah, kemudian papan, ya, dan selanjutnya es batu, tahu mentah, ongkos angkut, rokok kretek filter, anggur, minyak goreng, dan tongkol. Ya. Kemudian di sisi lain komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu beras, ya, untuk yang mempunyai andil terbesar dalam menghambat kenaikan indeks yang dibayar nelayan. Komoditas tersebut juga mengalami penurunan harga sebesar 0,77% dengan andil 0,03%. Ya. Selanjutnya diikuti oleh ketimun, kacang panjang, telur ayam ras, tomat sayur, ya, emas perhiasan, kubis, kelapa tua, daging ayam ras, dan garam. Kemudian di slide berikutnya ada 6 provinsi yang menghitung nilai tukar nelayan yang ada di Pulau Jawa pada bulan Maret 2021, di mana 2 provinsi ini mengalami kenaikan nilai tukar nelayannya dan 4 provinsi mengalami penurunan. Jawa Barat ini mengalami kenaikan yang tertinggi dengan kenaikan sebesar 0,53%, sedangkan Jawa Tengah ini mengalami penurunan yang terbesar, ya, dengan tingkat penurunan sebesar 1,68%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih merupakan provinsi yang memiliki nilai tukar nelayan yang tertinggi sepulau Jawa. Dengan nilai tukar nelayannya tercatat 115,04. Sedangkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai tukar nelayan yang terendah 95,96. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Ya. Kita lihat bahwa terkait dengan penanganan COVID ini memang ada PPKM, kemudian juga ada pembatasan-pembatasan yang terutama yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara, ya, masih ada pembatasan-pembatasan. Ini kalau kita bisa lihat dari perkembangan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan Februari, ya, secara total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya 69 kunjungan, naik sebesar 245%. Ini naiknya cukup tinggi karena secara kuantitatif jumlahnya sebetulnya tidak begitu besar, cuma karena bulan sebelumnya hanya 20 kunjungan, ya. Kalau kita secara persentasikan memang begitu tinggi, ya, 245%. Kemudian bila dibandingkan dengan Januari 2020 ini cukup jauh, ya, di mana Januari 2020 ini sekitar 11.700, ya. Kemudian tentunya ini juga di Februari, ya, 11.700, kemudian yang di Januari ini ada 17.000, ya. Jadi memang di tahun-tahun sebelumnya hitungannya jumlah wisatawan mancanegara yang ke Jawa Timur ini ribuan, ya. Nah, tetapi dengan adanya pandemi mulai bulan Maret, ya, Februari juga turun sedikit, kemudian di Maret di tahun lalu ini kemudian agak flat di mulai April, ya, sampai sekarang ini juga belum ada lonjakan yang berarti. Kemudian dari catatan 69 kunjungan di slide berikutnya yang masuk ke Jawa Timur, 12 kunjungan ini berasal dari Malaysia. Kemudian ada 8 kunjungan ini dari Jepang, 5 kunjungan dari Tiongkok dan Amerika Serikat.
kemudian 16 kunjungan. Ini merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali, dan 23 orang yang berasal dari selain negara-negara tersebut. Kunjungan dari warga negara berkebangsaan Singapura ini naik 100% bila dibandingkan dengan warga negara yang lain ya. Kemudian bila kita lihat untuk yang Malaysia ini juga berturut-turut ya, Malaysia 99,7%. Kemudian kunjungan penduduk luar negeri atau penduduk ya yang ke Jawa Timur ini turun ya 15,8% bila bandingkan dengan bulan sebelumnya yang 19 kunjungan. Kemudian kita slide berikutnya. Bila kita lihat dan kita cermati selama 2017 sampai dengan 2021 ya, secara kumulatif pada rentang waktu Januari sampai dengan Februari, kunjungan wisatawan mancanegara untuk tahun-tahun sebelumnya ya, misalnya 2018 ini tercatat yang paling tinggi ya, sekitar 41.000 kunjungan, dan yang paling sedikit tentunya ada di 2021 ya, rentang Januari Februari ya, itu hanya sekitar 89 kunjungan. Ya, mudah-mudahan pada bulan-bulan yang akan datang ini bisa lebih banyak lagi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Jawa Timur. Itu yang berkaitan dengan Wisman atau wisatawan mancanegara. Kita lihat indikator yang lain yaitu tingkat penghunian kamar atau kita biasa singkat dengan TPK ya, untuk hotel yang berbintang. Ya, memang dengan adanya pandemi ini kita bisa lihat ya, bahwa puncak-puncak pandemi ini dimulai di bulan Maret ya. Ini memang memukul untuk perhotelan ya, ini kita bisa lihat ya. Kemudian lebih dalam lagi di April, Mei ya, kemudian secara pelan-pelan memang di Oktober, November, Desember sedikit ya, tapi masih jauh bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat penghunian kamar pada Februari 2021 ini memang tercatat sebesar 36,39% atau mengalami penurunan sebesar 2,24 poin bila bandingkan dengan Januari yang sebesar 38,63%. Secara year on year ya, tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang pada Februari 2021 ini juga turun ya, 16,26 poin bila bandingkan dengan Februari 2020 yang mencapai 52,65%. Ini harapannya ya, mudah-mudahan untuk ke depan tingkat penghunian kamar hotel yang berbintang ini terus berangsur membaik, terus berangsur meningkat dan bisa normal kembali, karena usaha perhotelan ini di Jawa Timur memang sebetulnya sudah mulai menggeliat. Beberapa hotel baik bintang maupun non bintang sudah mulai beroperasi kembali, walaupun tamu yang menginap masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan kondisi normal. Di samping tingkat penghunian kamar, kita bisa lihat untuk di slide berikutnya yaitu rata-rata lama menginap tamu. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata untuk menginap misalnya untuk tamu asing di hotel berbintang ini tercatat 2,89 hari ya, rata-ratanya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang lebih dari 3 hari. Tetapi secara rata-rata, secara statistik rata-ratanya untuk tamu asing ya 2,89 hari. Sedangkan untuk Indonesia di bawahnya ya tercatat rata-rata 1,53 hari ya. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan lebih dari itu. Tapi secara rata-rata tercatat 1,53
sehingga secara rata-rata memang lebih dominan di rata-rata lama menginap untuk tamu Indonesia. Kemudian untuk berikutnya adalah kalau kita lihat untuk klasifikasi, bahwa untuk tamu asing ini memang lebih banyak di bintang 5 dari sisi preference. Rata-rata menginapnya ada di 4,02, sedangkan untuk rata-rata lama menginap Indonesia ini ada di bintang 1 ya 2,64. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi yang kami berikan pada siang hari ini memberikan manfaat ya, terkait dengan kondisi inflasi, kemudian nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata, ya, di mana di situ ada wisatawan mancanegara, kemudian perhotelan. Itu yang bisa disampaikan pada rilis siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.